Menara Cukong yang ke-95. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-901 hingga 905. Zheng Tianyun, yang berdiri di samping, tampak sedikit kekhawatiran di matanya. Basis kultivasi lelaki tua berpakaian hijau dan lelaki kekar berpakaian hitam keduanya telah mencapai akhir tingkat ke-9 dewa sejati, dan kekuatan mereka cukup mengesankan. Penguasa kota Diwu dan Zheng Tianyun awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan mereka akan dapat memperoleh warisan dewa suci darah surgawi. Namun tidak akan ada masalah dalam menyelamatkan hidup Anda dan meninggalkan makam suci darah surgawi dengan selamat. Akibatnya, lelaki tua berpakaian hijau dan lelaki kekar berpakaian hitam meninggal di makam suci Tianshui satu demi satu. Ini menunjukkan bahwa bahaya di dalam makam itu telah melampaui dugaan mereka. Kalau saja tidak ada batasan kuat dan formasi dewa yang didirikan di makam dewa suci Tianshui yang tidak memperbolehkan para kultivator di atas tingkat kedua alam dewa surgawi dan alam badan dewa untuk masuk, Zheng Tianyun pasti ingin segera menyerbu masuk dan membawa Cukong keluar. Sekarang, semuanya tergantung pada Cukong sendiri. Penguasa kota Diwu mendesah ringan. Zheng Tianyun mengangguk, namun hatinya selalu diselimuti kabut, dan dia merasa bahwa kematian lelaki tua berbaju biru dan lelaki kuat berbaju hitam itu agak aneh. Di dalam ruang makam utama, Cukong telah bertarung dengan 3 boneka selama beberapa ronde. Tatapan mata dewa suci darah surgawi telah berubah dari penghinaan awal menjadi keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Cukong bukan saja tidak mengalami kerugian saat menghadapi kekuatan gabungan dari boneka harimau cahaya, boneka singa api, dan boneka berbentuk manusia, tetapi malah mengalahkan mereka selangkah demi selangkah. Anda tahu, Cukong, dengan ki dan badannya yang dipadukan, cukup kuat untuk membunuh seorang kultivator di tingkat pertama akhir dewa surgawi. Dengan bantuan naga yang bepergian di dunia, ia dapat dengan mudah berpindah di antara ketiga boneka itu. Setelah beberapa putaran, dia tidak terluka sama sekali, sedangkan ketiga boneka itu telah terkena beberapa pedang dan nafas mereka telah menurun drastis. Raungan, raungan, raungan harimau dan singa yang memekakkan telinga terdengar, bergema di seluruh makam dewa suci surga dan darah. Boneka harimau ringan, boneka singa api, dan boneka berbentuk manusia semuanya merasa terancam dan bersiap mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Cukong dalam satu gerakan. Saat berikutnya, boneka harimau cahaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengumpulkan seluruh tenaganya di dalam mulutnya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya setebal ember, melesat keluar dan menghantam Cukong dengan ganas. Di sisi lain, boneka singa api mengayunkan cakarnya, menebas 5 bekas cakar yang terbentuk dari kobaran api, merobek udara, dan membunuh ke arah Cukong. Boneka humanoid itu mengumpulkan seluruh tenaganya ke tangan kanannya dan meninju ke depan sekuat tenaga. Ledakan, kekuatan tinju yang mengerikan berubah menjadi gelombang yang melonjak dan menyapu ke arah Cukong. Serangan ini, yang mengumpulkan seluruh kekuatan ketiga boneka, cukup untuk membunuh seorang kultivator tahap awal alam dewa surgawi kedua. Namun Cukong tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak menganggap serius serangan terkuat ketiga boneka itu. Ini cukup kuat, layak menggunakan 50% kekuatanku, kata Cukong dengan tenang. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dalam kata-katanya. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi serangan ini, dia tidak hanya tidak perlu menggunakan transformasi naga rahasia, dia bahkan tidak perlu menggunakan seni pedang 9 naga. Pedang ilahi 8 kehancuran. Cukong terlihat memegang pedang naga langit di tangannya, mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisik di badannya untuk disuntikkan ke dalam pedang, lalu menebasnya ke arah depannya. Ledakan. 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan kegelapan dari sekeliling berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung mengembun menjadi hantu pedang 8 warna yang besar. Dengan berkah 8 cara tingkat rendah langit dan bumi, hantu pedang dewa 8 warna menerobos udara dan menebas dengan ganas serangan terkuat dari ketiga boneka. Ledakan. Terdengar ledakan besar. Hantu pedang dewa 8 warna itu memiliki keunggulan mutlak dan menghancurkan pilar cahaya yang datang, bekas cakar yang menyala, dan gelombang kekuatan tinju inci demi inci. Lalu, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menghantam keras ketiga boneka itu. Dor, 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 ketiga boneka itu terlempar mundur dan menghantam dinding batu ruang makam utama dengan keras, lalu tak dapat berdiri lagi. Senior, apakah saya lulus ujian?
Cukong mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Suci Darah Surgawi. Tian Sui Sengshen tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Lulus. Seorang jenius seperti Chu Hongqi pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Belum lagi menantang kerajaan suci Tianlan, bahkan menguasai tanah suci Dongsheng pun dimungkinkan. Beruntungnya Cukong bisa mewarisi warisannya." Dewa Suci Darah Surgawi melambaikan tangannya, mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. "Semua warisanku ada di sini. Aku harap kamu dapat memanfaatkannya dengan baik dan menjadi terkenal di alam dewa di masa depan." Setelah mengatakan ini, sosok Dewa Suci Darah Langit berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang sepenuhnya. Dia sangat puas telah menemukan penerus seperti Cukong. Dan dia tidak menyesali apapun dalam hidupnya. "Selamat tinggal, senior." Cukong mengambil 3 cincin penyimpanan dan membungkuk dalam-dalam ke arah kehampaan. Setelah berdiri, dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan meraih 3 cincin penyimpanan. Sebagai seorang pembangkit tenaga listrik puncak di tingkat ke-6 awal alam roh kudus dan tingkat ketiga tengah alam badan ilahi, Dewa Suci Tian Sui memiliki kekayaan yang tak tertandingi. Ketiga cincin penyimpanan itu berisi jutaan batu dewa bermutu rendah. Ada juga sejumlah besar sumber daya budidaya, serta metode dan keterampilan magis yang berharga. Nilai totalnya melebihi 5 juta batu dewa tingkat rendah. Di antara semua harta karun itu, yang paling membuat Cukong gembira adalah puluhan toples darah binatang dewa yang berharga. Kekuatan jiwanya menyapu kendi-kendi berisi saripati darah binatang buas dan akhirnya berhenti pada kendi giok putih bersih. Benar saja, ada darah saripati harimau suci tingkat ketiga yang memiliki atribut cahaya. Mata Cukong bersinar cemerlang. Menurut penilaiannya, altar giok putih murni ini berisi esensi dan darah harimau suci yang mempesona. Harimau ilahi yang memukau merupakan harimau ilahi tingkat ketiga tingkat atas yang memiliki atribut cahaya, dan kekuatannya sebanding dengan orang kuat di tingkat ke-9 Dewa Suci. Esensi dan darahnya tidak hanya langka, tetapi juga mahal. Di antara 9 jenis saripati darah harimau dewa yang diperoleh Cukong, saripati darah harimau dewa yang mempesona adalah yang paling berharga. "Akhirnya, aku telah mengumpulkan semua atribut darah harimau dewa." Senyum muncul di bibir Cukong. Setelah meninggalkan makam Dewa Suci Surga dan Darah, dia dapat memasuki level kedua seni kekacauan bawaan. Pada saat itu, bukan hanya darah dalam badannya yang akan dipromosikan ke pembuluh darah dewa tingkat 2. Tingkat seni kekacauan bawaan juga akan ditingkatkan ke tingkat menengah teknik dewa tingkat Suan. Pada saat itu, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Tepat saat Cukong tengah larut dalam kegembiraan karena memperoleh saripati dan darah harimau ilahi yang memukau, 2 suara yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Cukong tiba-tiba menoleh dan mengerutkan kening. Awalnya ia mengira orang yang datang adalah lelaki tua berpakaian biru dan lelaki kekar berpakaian hitam yang bersamanya memasuki makam Dewa Suci Surga dan Darah, tetapi ternyata mereka adalah 2 orang asing. "Apakah kamu dikirim oleh penguasa kota Yunyan?" Cukong menyipitkan matanya sedikit, dan langsung menebak. Dia segera menyadari bahwa makam Dewa Suci Surga dan Darah kemungkinan besar ditemukan oleh pasukan pribumi secara sengaja di tangan para tetua 5 kota. Tujuannya adalah untuk menjebaknya dan mengurungnya di makam Dewa Suci Surga dan Darah selamanya. Dugaan Cukong benar. Kedua pria ini, yang satu bernama Zhao Changkong dan lainnya bernama Fu Wei, keduanya berasal dari kota Yunyan. "Nak, karena kamu sudah menebak identitas kami, mengapa kamu tidak berlutut dan menerima kematian segera?" Zhao Changkong berkata dengan arogan. "Haha, murid langsung penguasa kotamu, Li Xingyan, tidak sebanding denganku. Kalian berdua pikir kalian bisa membunuhku?" Cukong mensibir, tatapannya penuh penghinaan. Zhao Changkong berkata dengan muram. "Karena penguasa kota mengirim kami ke sini, dia pasti berpikir kami bisa membunuhmu." Fu Wei di samping berkata dengan dingin. "Jangan buang waktu berbicara dengan orang ini, serang dengan seluruh kekuatanmu, kalau tidak akan ada lebih banyak masalah." Setelah kata-kata itu diucapkan, Fu Wei menghentakkan kaki kanannya dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menyerang Cukong. Dia terlihat memegang pedang dewa dengan atribut guntur, membawa niat pedang yang tajam, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Pada saat yang sama, Zhao Changkong bergegas menuju Cukong dari sisi lain dengan kecepatan kilat.
Dia memegang pedang dewa berelemen api di tangannya dan menebas ke arah Cukong dengan beberapa sinar pedang yang mengerikan. Cukong merasakan tingkat kultivasi mereka berdua dan mengangkat alisnya. Puncak akhir tingkat ke-9 Dewa Sejati. Di kota Yunyan, mereka benar-benar dapat menemukan dua orang kultivator yang hanya selangkah lagi dari alam Dewa Surgawi. Ini membuat Cukong merasa sedikit terkejut. Kalian harus tahu bahwa Zhao Changkong dan Fu Wei bukanlah kultivator biasa yang berada di puncak tingkat akhir ke-9 Dewa Sejati, tetapi seperti dia, mereka hanya selangkah lagi dari alam Dewa Surgawi. Mereka dapat menerobos penghalang alam kapan saja dan melangkah ke tahap pertama Dewa Surgawi. Tidak mudah menemukan kultivator seperti ini di kota besar, tetapi sebenarnya ada dua di kota Yunyan. Chu Hongqi menekan keterkejutannya, mengayunkan pedang langit naga untuk memblokir serangan Zhao Changkong dan Fu Wei, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan jurus naga menjelajahi dunia, mengubah pertahanan menjadi serangan. Dentang, 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 suara logam beradu terdengar. Dalam sekejap mata, mereka bertiga sudah bertarung beberapa ronde. Keduanya jelas bukan kultivator biasa. Mata Cukong bersinar cemerlang. Dengan ki dan badannya yang bersatu, dia cukup kuat untuk membunuh seorang kultivator di tahap akhir tingkat pertama Dewa Surgawi. Namun Zhao Changkong dan Fu Wei bekerja sama untuk menahan serangannya. Tidak hanya itu, kecepatan gerak mereka tidak lebih lambat darinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya saat bertarung melawan musuh yang levelnya sama. Cukong tidak tahu bahwa meskipun dia terkejut, Zhao Changkong dan Fu Wei bahkan lebih terkejut darinya. Keduanya berpikir bahwa dengan kekuatan mereka akan dapat membunuh Cukong dengan cepat jika mereka bergabung. Hasilnya jauh melampaui harapan mereka. Dengan kekuatan mereka hanya mampu menahan serangan Cukong dan tidak dapat melukai Cukong sedikitpun. Tidak heran Tuan Kota Yunyan, Tuan Kota Yunhai dan yang lainnya akan memasang jebakan ini dan membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh Cukong. Anak ini sungguh luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari para jenius teratas pasukan pribumi. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi musuh nomor satu pasukan pribumi. Zhao Changkong dan Fu Wei saling memandang dan segera memutuskan untuk menggunakan metode rahasia. Tangan kedua pria itu seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius dan melakukan teknik rahasia yang kuat. Dalam sekejap, atribut guntur dan api yang agung berkumpul dan mengalir ke badan keduanya. Dengan bantuan teknik rahasia itu, momentum kedua pria itu melambung tinggi, dan kultivasi mereka langsung dinaikkan secara paksa dari puncak tingkat ke-9 akhir Dewa Sejati ke puncak tingkat pertama tengah Dewa Surgawi. Pembatasan di dalam makam suci darah surgawi hanya membatasi tingkat kultivasi dan alam fisik sebenarnya dari mereka yang masuk. Tingkat kultivasi yang dinaikkan secara paksa melalui metode rahasia tidak termasuk dalam cakupan pembatasan. Setelah menggunakan metode rahasia, Zhao Changkong dan Fu Wei melancarkan serangan ganas lainnya terhadap Cukong. Jika mereka berdua bersatu, mereka sudah cukup untuk mengancam para kultivator di tahap awal alam Dewa Surgawi kedua. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa meningkatkan kultivasimu secara paksa? Cukong mendengus dingin dan langsung melakukan teknik rahasia transformasi naga. Mengaum, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga. Seketika, potongan-potongan sisik naga yang sangat keras mengembun di badan Cukong, dan dua tanduk naga tumbuh di dahinya. Auranya melonjak dan dia memancarkan kekuatan naga yang sangat mengerikan. Di bawah pengaruh metode rahasia itu, tingkat kultivasinya langsung naik dari akhir tingkat ke-9 Dewa Sejati, menerobos penghalang alam Dewa Surgawi, dan secara paksa naik ke akhir tingkat pertama Dewa Surgawi. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir setara dengan seorang kultivator tahap awal alam Dewa Surgawi kedua. Dentang, 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 serangkaian suara benturan logam kembali terdengar. Zhao Changkong dan Fu Wei berpikir bahwa mereka dapat membalikkan keadaan pertempuran dengan menggunakan teknik rahasia mereka. Akibatnya, situasinya lebih buruk daripada sebelumnya. Dengan berkah transformasi naga rahasia, kekuatan tempur Cukong lebih kuat dari mereka. Setelah beberapa putaran, Cukong tidak terluka, tetapi dua orang lainnya terkena beberapa pedang dan menderita luka serius. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Gunakan serangan terkuatmu segera dan bunuh orang ini dalam satu gerakan. Fu Wei berteriak. Zhao Changkong mengangguk penuh semangat.
Kedua pria itu mengerahkan kekuatan dewa dalam badan mereka, menyuntikkannya ke dalam senjata dewa di tangan mereka, mengunci Cukong, dan menampilkan keterampilan dewa terkuat mereka. Raungan yang menggelegar, api merah berkobar. Dua teriakan keras terdengar, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kehampaan bergetar hebat dan udara meledak. Aura ilahi agung yang dikaitkan dengan guntur itu tampaknya telah menemukan daya tarik yang mematahkan dan langsung berubah menjadi semburan guntur yang mengamuk, melepaskan kekuatan guntur yang mengerikan. Di atas gemuruh guntur, kekuatan tambahan dari penghancur guntur sudah cukup untuk menduduki peringkat 20 teratas di antara semua cara tingkat rendah surga dan bumi, dan kekuatannya sangat besar. Dengan berkahnya, kekuatan Thunder Frenzy meningkat beberapa kali lipat. Di sisi lain, energi ilahi yang dikaitkan dengan api berkumpul dengan liar dan berubah menjadi tsunami api, melepaskan suhu tinggi yang mengerikan, membakar kehampaan dengan suara berderak. Di atas tsunami api, jalan api surgawi yang terberkati juga dapat menduduki peringkat 20 teratas di antara semua jalan surga dan bumi tingkat rendah. Yang paling penting adalah, kekuatan petir dan api merah, meskipun keduanya adalah keterampilan sihir tingkat tinggi tingkat kuning biasa. Namun, Zhao Changkong dan Fu Wei keduanya telah berkultivasi hingga sempurna. Mereka berdua bersama-sama melancarkan serangan paling kuat, yang bahkan seorang kultivator puncak di akhir alam dewa surgawi tingkat pertama tidak akan mampu menghentikannya. Cukong, terimalah kematianmu, Zhao Changkong dan Fu Wei berkata serempak. Dengan upaya penuh dari keduanya, semburan guntur dan tsunami api, dari kiri dan kanan, membawa kekuatan yang mencengangkan dan menghantam Cukong dengan kekuatan yang mengerikan. Senyum penuh percaya diri muncul di wajah kedua lelaki itu, seolah-olah mereka telah melihat adegan Cukong yang dihancurkan menjadi pasta daging oleh derasnya guntur dan tsunami api. Namun kata-kata Cukong berikutnya bagaikan baskom berisi air dingin, yang membekukan mereka berdua sampai ke akar-akarnya. Jika 2 hari yang lalu, serangan ini memang akan mengancamku. Namun sekarang, serangan ini tidak akan bisa membunuhku. Cukong berkata dengan ringan. Teknik pedang ilahi 9 naga. Teriakan pelan terdengar. Cukong terlihat memegang pedang naga langit erat-erat di kedua tangannya, mengerahkan kultivasi dan alam fisiknya hingga batas ekstrim, lalu menebas sekuat tenaga di depannya. Raungan, raungan, raungan. 9 auman naga yang memekakkan telinga terdengar seketika. 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan di makam suci Tianshui langsung terkuras habis dan diubah menjadi 9 hantu naga dewa yang sangat besar, memancarkan kekuatan naga yang sangat besar hingga dapat mencapai langit. Dengan berkah 9 cara tingkat rendah langit dan bumi, 9 hantu naga dewa, yang membawa kekuatan naga yang tak tertandingi, menerobos udara dan menghantam dengan keras ke arah semburan guntur dan tsunami api yang mendekat. Ledakan. Terdengar ledakan besar, seluruh makam suci darah surgawi berguncang seolah terjadi gempa bumi. Meskipun Zhao Changkong dan Fu Wei telah berlatih Thunderous Thunder dan Red Flame dengan sempurna. Tetapi kedua keterampilan sihir ini hanyalah keterampilan sihir tingkat lanjut tingkat kuning biasa. Teknik pedang 9 naga yang diperagakan Cukong adalah teknik dewa tingkat kuning paling maju yang diwarisi oleh permaisuri kekacauan, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada petir dan api merah. Terlebih lagi, Cukong telah berlatih seni pedang 9 naga dengan sempurna. Bila digunakan dengan kekuatan penuh, itu cukup untuk mengancam seorang kultivator di akhir alam dewa surgawi kedua. Belum lagi Zhao Changkong dan Fu Wei. Saat kedua lelaki itu menatap dengan tak percaya, 9 hantu naga dewa raksasa, dengan keunggulan mutlak mereka, menghancurkan derasnya guntur dan api, dan kemudian, dengan kekuatan yang tak berkurang, menyerang langsung ke arah mereka. Aduh, aduh, 2 teriakan terdengar. Zhao Changkong dan Fu Wei bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam ke kejauhan dengan 2 garis darah. Jika diperhatikan lebih seksama, mereka pucat dan lemah, mereka terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri. Ini adalah hasil dari Cukong yang sengaja menahan diri, kalau tidak, serangan sebelumnya sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Zhao Changkong dan Fu Wei yang tergeletak di tanah langsung menebak mengapa Cukong ingin mengampuni nyawa mereka, raut wajah mereka pun berubah pada saat yang sama. Tanpa ragu-ragu, kedua lelaki itu mengangkat tangan kanannya dan menepuk dahi mereka, mencoba bunuh diri. Tetapi bagaimana mungkin mereka bisa bunuh diri dengan sukses di bawah hidung Cukong?
Desir. Cukong melesat dan langsung muncul di depan kedua pria itu. Dia melumpuhkan anggota badan mereka dan kemudian membatasi kultivasi mereka, membuat mereka mustahil untuk bunuh diri. Tuan Chu, bunuh saja kami kalau kau punya nyali. Para Ascender itu memang pengecut. Mereka hanya berani menyakiti kita, tetapi tidak berani mengambil nyawa kita. Semua Ascender itu sampah dan limbah. Zhao Changkong dan Fu Wei berteriak panik, mencoba memprovokasi Cukong untuk mengambil tindakan. Tapi Cukong tetap tenang dan tidak mau tertipu sama sekali. Jangan khawatir, kalian berdua pasti tidak akan selamat. Tapi sekarang, belum saatnya kalian mati. Cukong berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, matanya menyipit dan dia menggunakan teknik mencuri jiwa ke arah Zhao Changkong. Ledakan. Kekuatan jiwa yang luas bagaikan lautan meledak dari badannya dan mengalir ke dalam pikiran Zhao Changkong. Ekspresi Zhao Changkong berubah drastis, dan dia berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Namun, alam jiwa Cukong telah memasuki alam jiwa tingkat ketiga, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia lawan sama sekali. Hanya dalam sekejap, Cukong berhasil menembus pertahanan jiwa Zhao Changkong dan menyerbu pikirannya. Saat teknik pencurian jiwa diaktifkan, mata Zhao Changkong berangsur-angsur kehilangan kilaunya, seperti boneka. Alasan mengapa Cukong menggunakan teknik mencuri jiwa dan bukan teknik mencari jiwa adalah karena dia tidak ingin Zhao Changkong menjadi seorang idiot. Jika tebakannya benar, Zhao Changkong dan Fu Wei akan menjadi saksi penting untuk menjatuhkan penguasa kota Yunnan dan yang lainnya. Ceritakan padaku rencana Tuan Kota Yunnan secara rinci, kata Cukong. Mendengar ini, Fu Wei ingin berbicara untuk membangunkan Zhao Changkong, tetapi Cukong menyumbat tenggorokannya dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia hanya bisa menatap Zhao Changkong dan menjawab dengan tatapan datar. 2 hari yang lalu, penguasa kota Yunnan menemukan Fu Wei dan aku dan menggunakan metode rahasia untuk mengurangi kultivasi kami. Ternyata kultivasi asli Zhao Changkong dan Fu Wei tidak berada pada puncak akhir tingkat ke-9 Dewa Sejati. Sebaliknya, ini adalah tahap awal tingkat keempat para Dewa Surgawi. Keduanya merupakan orang kepercayaan yang dibina oleh Tuan Kota Yunnan. Agar mereka memenuhi persyaratan untuk memasuki makam Dewa Suci Surga dan Darah, Yun Yancheng mengambil inisiatif untuk menggunakan metode rahasia guna mengurangi kultivasi keduanya dan mengubah mereka ke puncak tingkat ke-9 akhir Dewa Sejati. Meskipun tingkat kultivasi mereka menurun, penguasaan mereka terhadap keterampilan sihir tidak melemah sedikitpun. Baik penguasa kota Yunnan maupun mereka sendiri yakin bahwa perjalanan ini niscaya akan membuat Cukong tetap berada di makam Dewa Suci Surga dan Darah selamanya. Cukong mendengus dingin. Itu sesuai dugaanku. Katanya, bagaimana mungkin 2 orang kultivator yang hanya selangkah lagi dari alam Dewa Surgawi muncul di kota Yunnan. Dalam rencana ini, Tuan Kota Yunnan bertanggung jawab untuk menyediakan pembunuh, sementara Tuan Kota Yunhai, Tuan Kota Yunnan, Tuan Kota Yunfeng, dan Tuan Kota Yunjing bertanggung jawab untuk mengambil alih makam Dewa Suci Darah Surgawi. Mereka telah memahami situasi makam ini dan sengaja membiarkan para tetua 5 kota menemukannya. Setelah kelima penguasa kota terpancing, mereka terus mengawasi makam Dewa Suci Darah Surgawi. Setelah melihat penguasa kota kelima membuka pintu masuk makam, keempat orang kota Yunhai diam-diam membuka lorong sejauh 30 mil untuk memperbolehkan Zhao Changkong dan Fu Wei memasuki makam. Mereka mengira tata letak ini akan sangat mudah. Tetapi mereka tidak akan pernah menyangka bahwa tingkat pertumbuhan Cukong jauh melampaui ekspektasi mereka. Di dalam makam suci Tianshui, Cukong mengangkat teknik pencurian jiwa dan terbang menuju pintu masuk bersama Zhao Changkong dan Fu Wei, yang keduanya tampak putus asa. Di luar makam, Zheng Tianyun dan penguasa kota Diwu mondar-mandir, dengan kekhawatiran mendalam di wajah mereka. Baru saja, makam suci Tianshui berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi, yang membuat kedua orang itu sangat khawatir dengan situasi Cukong. Pada saat ini, pintu masuk sedikit bergetar, dan Cukong terbang keluar sambil menyeret Zhao Changkong dan Fu Wei. Zheng Tianyun dan penguasa kota Diwu awalnya gembira, namun kemudian raut wajah mereka berubah saat melihat Zhao Changkong dan Fu Wei di belakang Cukong. Mengapa ada orang lain di dalam makam Dewa Suci Darah Surgawi? Zheng Tianyun mengerutkan kening. Penguasa kota Diwu mengenali Zhao Changkong dan Fu Wei, dan berkata dengan suara dingin. Kalian berdua adalah orang kepercayaan penguasa kota Yunnan.
Dia segera menghubungkan kemah lelaki tua berpakaian hijau dan lelaki kekar berpakaian hitam dengan Zhao Changkong dan Fu Wei. Ketika Zheng Tianyun mendengar kata-kata penguasa kota Diwu, dia langsung menebak sekitar 70% dari keseluruhan cerita, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dua penguasa kota, aku rasa kita bisa melakukan ini. Cukong memberitahu mereka berdua rencananya. Zheng Tianyun dan penguasa kota Diwu mengangguk, lalu segera mengeluarkan jimat giok untuk mentransmisikan suara. Setelah membisikkan beberapa kata, mereka menghancurkannya dengan tangan. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. 30 mil jauhnya, 4 sosok bersembunyi dalam formasi dewa yang tersembunyi. Mereka adalah penguasa kota Yunhai, kota Yunyan, kota Yunfeng dan kota Yunjing. Pada saat ini, mereka berempat tampak sedikit cemas. Sudah lama sekali, Zhao Changkong dan Fu Wei belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Kata penguasa kota Yunyan dengan cemas. Ya, mereka seharusnya tidak bisa mengalahkan Cukong. Kan? Kata penguasa kota Yunfeng. Penguasa kota Yunhai membalik tangannya dan mengeluarkan 2 token giok kelahiran dari cincin penyimpanan. Tablet giok kelahiran kedua orang itu masih utuh, yang berarti mereka masih hidup dan seharusnya baik-baik saja, kata penguasa kota Yunhai. Namun, demi alasan keamanan, kami akan menunggu paling lama 1/4 jam. Jika mereka tetap tidak keluar, kami akan menutup jalur masuk dan mengevakuasi tempat ini. Para penguasa kota Yunyan, Yunfeng, dan Yunjing mengangguk bersamaan, menyetujui apa yang dikatakan penguasa kota Yunhai. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Desir. Cahaya pedang yang sangat tajam langsung menghancurkan formasi ilahi yang tersembunyi. Wajah para penguasa kota Yunhai, Yunyan, Yunfeng dan Yunjing berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, mereka berempat melarikan diri ke 4 arah yang berbeda. Tetapi ada musuh di mana-mana, menghalangi jalan mereka. Orang-orang yang datang adalah Cukong dan lainnya. Jumlahnya ada 5 orang. Selain Cukong, Zheng Tianyun dan penguasa kota Diwu, ada pula penguasa kota Diyi dan penguasa kota Dier yang kuat. Sebagai 2 orang paling berkuasa di kota kenaikan bergelar, basis kultivasi penguasa kota Diyi dan penguasa kota Dier masing-masing berada pada tahap awal tingkat ke-5 Roh Kudus dan tahap akhir tingkat ke-4 Roh Kudus. Jimat giok transmisi suara yang telah dihancurkan Zheng Tianyun dan penguasa kota Diwu sebelumnya adalah untuk meminta bantuan dari penguasa kota Diyi dan penguasa kota Dier. Ledakan, 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 perang pun segera pecah. Meskipun keempat penguasa kota Yunhai berusaha sekuat tenaga, kekuatan penguasa kota Diyi dan penguasa kota Dier jauh lebih unggul dari mereka. Dengan bantuan Zheng Tianyun dan penguasa kota Diwu, mereka menaklukkan keempat orang penguasa kota Yunhai dalam waktu singkat. Apa yang ingin kamu lakukan? Zheng Tianyun, apakah kau ingin memprovokasi perang antara Ascender dan pasukan pribumi? Biarkan kami pergi sekarang. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Keempat orang termasuk penguasa kota Yunhai berteriak panik. Dasar kutu kupret. Terdengar 4 tamparan yang sangat keras. Jika kau berani menggonggong lagi, aku akan menghancurkanmu. Penguasa kota Diyi melirik keempat orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, ada 2 saksi. Bahkan jika aku menghakimi kalian, para petinggi pasukan pribumi tidak akan dapat menghukumku. Penguasa kota Yunhai dan 3 orang lainnya merasakan hawa dingin yang berasal dari penguasa Diyi. Mereka semua gemetar ketakutan dan tidak mengeluarkan suara lagi. Perkataan penguasa kota Diyi juga membuat mereka mengerti bahwa Zhao Changkong dan Fu Wei telah ditangkap. Rencana ini gagal total. Penguasa kota Diyi menoleh dan menatap Cukong. Rasa dingin di wajahnya langsung lenyap, dan matanya penuh kekaguman. Anak baik, menghadapi jebakan maut yang dipasang oleh 5 penguasa kota pasukan pribumi, kamu tidak hanya berhasil lolos dari jebakan, tetapi juga menangkap saksi hidup-hidup. Dengan bakatmu, kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Penguasa kota kedua tersenyum dan berkata, benar sekali, Dewa memberkati aliansi Ascendan kita. Zheng Tianyun dan penguasa kota kelima juga memiliki senyum di wajah mereka. Penampilan Cukong sungguh luar biasa. Bahkan para jenius teratas dari pasukan pribumi tidak sebaik dia. Mereka tampaknya telah melihat adegan ketika Cukong menjadi tulang punggung aliansi Ascendan. Penguasa kota di pertama berpikir sejenak dan berkata, dalam 10 tahun terakhir, banyak bakat hebat telah muncul di kota di Zifeisheng kita.
Sudah waktunya untuk membuka puncak Tongtian lagi. Penguasa kota di kedua mengangguk tanda setuju. Penguasa kota Di memandang Zheng Tianyun dan penguasa kota Di Wu dan berkata, kita tentukan waktunya 3 hari lagi. Kalian semua harus bersiap setelah kembali. Aku harap selain Cukong, akan muncul jenius lain di kota Di Jiwu dan kota Di Wu. Ya, Zheng Tianyun dan penguasa kota Di Wu mengangguk. Setelah itu, penguasa kota daratan pertama dan kedua membawa penguasa kota Yunhai dan 3 orang lainnya pergi. Cukong tidak perlu khawatir tentang sisanya. Aliansi Ascendan pasti akan mencari keadilan untuknya. Sama seperti terakhir kali, penguasa kota Di Wu secara pribadi mengantar Cukong kembali ke kota Di Jiwu. Dalam perjalanan kembali, Cukong bertanya, apa itu puncak Tongtian? Zheng Tianyun menjelaskan, puncak Tongtian adalah tempat uji coba yang dibangun oleh penguasa kota Di dan kota Dier dengan banyak tenaga dan sumber daya finansial. Meskipun penuh dengan bahaya, tempat ini menyimpan banyak peluang. Jenius pertama yang mencapai puncak-puncak Tongtian tidak hanya akan memenuhi syarat untuk tempering badan Tiantan, tetapi juga akan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dia juga dapat memasuki perbendaharaan kota Di dan kota Dier dan memilih 2 harta karun sesuka hati. Mata Cukong bersinar cemerlang saat mendengar ini. Kualifikasi untuk melunakkan badan di Tiantan tidak terlalu menarik baginya. Tetapi dia sangat bersemangat untuk memasuki rumah harta karun kota pertama dan kedua dan memilih 2 harta karun secara acak. Tahukah kamu, kota Di 1 dan kota Di 2 merupakan 2 kota terkuat di antara kota kenaikan tingkat Di. Pasti ada banyak harta yang berharga di rumah harta mereka. Sepertinya akulah orang pertama yang mencapai puncak Tongtian. Cukong berkata dalam hatinya. Setelah kembali ke kota Di Jiwu, Cukong kembali ke villa tempat tinggalnya. Dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. 9 atribut Saripati Darah Harimau Dewa tingkat tinggi tingkat ketiga telah dikumpulkan bersama. Dia akhirnya bisa melangkah ke level kedua Inate Chaos Art. Cukong duduk bersila di atas batu kekacauan dan melambaikan tangan kanannya, dia mengeluarkan 9 toples giok tersegel dari cincin penyimpanan. Darah yang terkandung di dalamnya adalah Saripati Harimau Ilahi yang mempesona, Saripati Harimau Ilahi Bumi, Saripati Harimau Ilahi Darah Emas, Saripati Harimau Ilahi Kayu yang tenggelam, Saripati Harimau Ilahi Air Dingin, Saripati Harimau Ilahi Api yang meledak, Saripati Harimau Ilahi Bumi Misterius, Saripati Harimau Ilahi Angin, dan Saripati Harimau Ilahi Guntur. Cukong menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya ke puncak, lalu dengan santai mengangkat hembusan angin dan membuka tutup altar. Raungan, raungan, raungan. Dalam sekejap, 9 auman harimau yang mengerikan terdengar, mengguncang langit dan bumi dengan kekuatan yang mengerikan. 9 kekuatan harimau yang berbeda berkumpul bersama, memikat jiwa. Cukong langsung menyatukan ki dan badannya menjadi satu, tinjunya membawa kekuatan luar biasa, menghancurkan kekuatan harimau di langit. Setelah itu, dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, mengarahkannya ke 9 altar giok, dan mengaktifkan seni kekacauan bawaan. Desir, dengan kekuatan penuhnya mendorong, cahaya 9 warna aneh melintas di telapak tangannya, lalu berubah menjadi pusaran 9 warna besar, melepaskan kekuatan isap yang sangat mengerikan. Hanya dalam sekejap, 9 untai darah dengan warna berbeda diekstraksi dari 9 jenis Saripati Darah Harimau Dewa tingkat ketiga. Mereka adalah garis keturunan harimau leluhur. 9 helai darah harimau leluhur dengan warna berbeda dihisap ke badan Cukong melalui pusaran 9 warna yang besar. Saat berikutnya, seluruh badan Cukong bergetar, darah di badannya langsung mendidih, darahnya melonjak hebat, dan energi darah yang mengerikan meledak keluar. Perasaan yang familiar ini memberitahu Cukong bahwa darah di badannya akan mengalir deras. Segera setelah itu, momentum Cukong mulai meningkat terus-menerus. 9 lingkaran cahaya berwarna berbeda berkelap-kelip di badannya, memantulkan satu sama lain dan mewarnai seluruh ruangan menjadi 9 warna, yang luar biasa indahnya. Dalam sekejap mata, 6 bulan telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong akhirnya sepenuhnya menyerap 9 helai garis keturunan harimau leluhur. Mengaum, Cukong yang tengah berlatih, tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan harimau yang menggelegar. Kekuatan agung sang harimau menyapu seluruh ruang. Jika diperhatikan dengan seksama, di belakangnya, energi harimau yang mengerikan bangkit dan mengembun menjadi 9 hantu harimau dewa dalam berbagai bentuk.
Ini bukanlah akhir. Segera setelah itu, 9 hantu harimau dewa mulai bergabung dan berubah menjadi bayangan harimau yang mendominasi. Bayangan harimau ini bukanlah bayangan harimau dewa, tetapi bayangan harimau leluhur. Memancarkan kekuatan harimau yang tak tertandingi. Saat 9 helai garis keturunan harimau leluhur terserap sepenuhnya, Cukong berhasil melangkah ke tingkat kedua seni kekacauan bawaan. Tidak hanya garis keturunan naga leluhur di badannya maju ke urat nadi dewa tingkat 2, ia juga memperoleh garis keturunan harimau dewa tingkat 2 tambahan, yang sangat meningkatkan bakat kultivasinya. Tidak hanya itu, saat Cukong berhasil melangkah ke level kedua Inate Chaos Art. Tingkat seni kekacauan bawaan juga ditingkatkan dari teknik dewa tingkat Suan tingkat rendah menjadi teknik dewa tingkat Suan tingkat menengah, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Selain itu, 9 atribut darah harimau dewa tingkat lanjut ketiga yang diserap Cukong, kekuatan badan aslinya, semuanya kuat di atas tingkat ke-7 Roh Kudus. Terutama Dazzling Divine Tiger, yang merupakan harimau dewa tingkat ketiga tingkat atas dengan atribut cahaya, dan kekuatannya sebanding dengan orang kuat di tingkat ke-9 Dewa Suci. Selain itu, harimau ilahi bumi Nether, harimau ilahi air beku, dan harimau ilahi api peledak adalah yang terbaik di antara harimau ilahi tingkat ketiga yang maju, setara dengan Dewa Suci tingkat 8. Darah dan esensi mereka mengandung energi yang sangat besar. Setelah Cukong menyerapnya secara menyeluruh, kultivasinya dan kondisi fisiknya meningkat secara signifikan. Tingkat kultivasinya langsung menembus penghalang alam dewa surgawi dan menerobos beberapa alam kecil secara berurutan. Tahap awal tingkat pertama para dewa, puncak tahap awal tingkat pertama para dewa, tahap tengah tingkat pertama para dewa. Pada akhirnya, kultivasinya berhenti di tahap awal tingkat kedua para dewa. Alam fisiknya juga berhasil memasuki tahap kedua awal alam badan ilahi dan telah menempuh jarak yang jauh. Sekarang, dia bisa menghancurkan para kultivator biasa di tahap awal alam dewa surgawi kedua hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan seorang kultivator di tingkat ketiga awal alam dewa surgawi bukanlah tandingannya. Dentang, suara pedang yang keras, disertai niat pedang yang tajam, terpancar dari pedang Longtian. Seiring meningkatnya level kultivasi Cukong, pedang Longtian yang merupakan senjata ajaib kelahirannya juga ikut meningkat menjadi pedang menengah tingkat 2, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Cukong menghela napas, menyesuaikan kondisinya sedikit, dan terus mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Butuh waktu 6 bulan untuk menyerap 9 jenis darah harimau dewa. Namun di dunia luar, hanya lebih dari setengah jam yang berlalu. Dia masih punya banyak waktu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Puncak Tongtian ditujukan untuk para kultivator berbakat dari seluruh kota kenaikan tingkat bumi, banyak di antaranya yang berbakat. Konon di antara murid langsung penguasa kota pertama dan penguasa kota kedua, beberapa di antaranya telah memasuki alam dewa sebelum berusia 100 tahun. Jadi, untuk menghindari terbalik di selokan, Cukong ingin meningkatkan kultivasi dan alam fisiknya sebelum puncak Tongtian dibuka. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 24 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong, yang tengah duduk bersila di depan tungku alkimia, tiba-tiba membuka matanya, memadamkan api alkimia, dan dengan santai mengangkat hembusan angin untuk membuka tutup tungku. Swiss, Swiss, Swiss. 14 pil dewa hitam dengan aroma yang kuat terbang keluar dari tungku alkimia dan mendarat di depan Cukong. Saya akhirnya berhasil menyempurnakan pil penempaan badan Disa yang terbaik. Cukong tersenyum. Ke-14 pil hitam suci di depan Anda disebut pil suci pemurnian badan Disa. Mereka adalah pil dewa tingkat menengah yang mempunyai efek penyempurnaan badan yang kuat. Hari ini, Cukong mampu memurnikan pil ilahi penempaan badan bumi tingkat tertinggi dengan tingkat akurasi 100%, yang berarti level alkimia miliknya telah mencapai ahli pil ilahi tingkat menengah tingkat 2 teratas. Tidak hanya itu, setelah 24 tahun berlatih keras, level formasinya, dengan bantuan catatan formasi ilahi King Feng dan sejumlah besar materi ilahi kelas 2, juga telah meningkat pesat, dan telah mencapai master formasi ilahi menengah kelas 2 teratas. Dengan peningkatan tingkat alkimia dan formasinya, ranah jiwa Cukong juga ikut meningkat, dan dia telah maju jauh di ranah jiwa tingkat ketiga. Dengan berkah segel jiwa Tianyan, dia bahkan dapat membunuh seorang kultivator jiwa level 3 puncak. Selain peningkatan dalam tingkat alkimia, tingkat formasi, dan ranah jiwanya,
kultivasi dan ranah fisik Cukong juga meningkat. Kultivasinya telah menembus tahap awal tingkat kedua Dewa Surgawi ke tahap akhir tingkat kedua Dewa Surgawi. Dalam hal alam fisik, ia dapat menghancurkan para kultivator biasa tingkat akhir dari tingkat kedua Dewa Surgawi hanya dengan kekuatan fisik saja. Bila Qi dan badan bersatu, itu sudah cukup untuk mengalahkan kultivator tingkat ketiga Tianshan. Adapun kultivasi seni pedang Dewa Sembilan Naga dan Naga berkeliling dunia, meskipun telah meningkat sedikit, namun belum mencapai tahap sempurna. Ini karena, seni pedang Sembilan Naga dan Naga bepergian ke seluruh dunia merupakan keterampilan sihir tingkat tinggi tingkat kuning yang paling unggul. Setelah melatihnya hingga sempurna, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari keterampilan sihir tingkat rendah tingkat hitam biasa. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk mengolahnya hingga sempurna. Namun, yang paling dimiliki Cukong adalah waktu. Pada retretnya berikutnya, dia pasti dapat berlatih teknik pedang Sembilan Naga dan Naga berkeliling dunia dengan sempurna. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke puncak Tongtian. Cukong berkata dalam hati. Dia mengeluarkan botol giok, memasukkan 14 pil penempaan badan disa kualitas terbaik ke dalam botol, dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 3 hari berlalu di dunia luar. Cukong meninggalkan villa dan menuju ke istana Tuan Kota. Setelah dia tiba di rumah Tuan Kota, dia melihat dua pemuda selain Zheng Tianyun dan Ye Linger. Salah satunya bernama Chang Qing, dan lainnya bernama Hong Kang. Keduanya telah mencapai puncak level tengah ke-6 Dewa Sejati. Setelah Zheng Tianyun kembali, dia mengadakan kompetisi seleksi internal untuk semua jenius di bawah usia 100 tahun di kota Dijiu. Kedua orang ini adalah pemenangnya. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Chu Hongqi, mereka sudah merupakan talenta terkuat yang dapat dihasilkan kota Dijiu saat ini. Tuan Chu, ketika Chang Qing dan Hong Kang melihat Cukong datang, mereka langsung memberi hormat sambil mengepalkan tangan, tatapan mereka penuh kekaguman. Setelah persidangan di Gunung Sengwan dan tantangan dari Li Xingyan, prestise Cukong di 9 kota hanya berada di bawah penguasa kota Zheng Tianyun. Banyak kultivator muda menganggap Cukong sebagai tujuan mereka, berlatih keras, dan berusaha meningkatkan kemampuan diri. Hal ini terjadi pada Chang Qing dan Hong Kang. Cukong, jika memungkinkan, tolong jaga Linger dan dua orang lainnya saat kita mendaki puncak Tongtian, pinta Zheng Tianyun. Ye Linger, Chang Qing, dan Hong Kang dapat dikatakan sebagai harapan masa depan kota Dijiu. Terutama Ye Linger, sebagai murid langsungnya, memiliki harapan untuk melampauinya di masa depan dan memasuki alam suci tingkat tinggi. Cukong mengangguk. Tuan Kota, jangan khawatir. Dengan kehadiranku di sini, mereka pasti akan memperoleh hasil yang luar biasa. Dia dan Ye Linger, Chang Qing, dan Hong Kang semuanya adalah kultivator dari 9 kota bumi, dan mereka memiliki hubungan kawan seperjuangan. Selain itu, Zheng Tianyun memperlakukannya dengan baik, jadi dia secara alami akan mengurus 3 orang lainnya. Ketika Zheng Tianyun mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Dengan janji Chu Honger, dia percaya bahwa Ye Linger dan 2 orang lainnya pasti akan mendapat kesempatan besar. Zheng Tianyun melambaikan tangannya dan mengeluarkan senzu terbang dari cincin penyimpanan. Ia membawa Chu Honger, Chang Qing, dan Hong Kang, meninggalkan kota Dijiu, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah puncak Tongtian. Bersambung.